Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua digelar hari ini. Rekonstruksi digelar di dua tempat, yakni di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, dan juga rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Dan bagaimana update situasi terkini di lokasi rekonstruksi digelar, kita bergabung bersama Reno Reksa dari kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Iya, Reno, bagaimana informasi terkini di sana? Informasi yang kami dapatkan bahwa pengacara Brigadir J sudah tiba di lokasi, benarkah demikian? Iya betul, kurang lebih tadi pukul 9:59 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih 4 menit yang lalu, Marvin dan juga Naila, pengacara dari keluarga almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini tiba di lokasi Duren 3, tetapi tidak menyampaikan satu statement apapun kepada awak media dan langsung menuju ke wilayah Jalan Saguling. Karena Jalan Saguling 3 ini adalah menjadi lokasi pertama yang akan dilakukan proses rekonstruksi pada hari ini, tanggal 30 Agustus 2022. Dan kemudian informasi lain yang berhasil kami himpun untuk tersangka Verdi Sambo ini sudah tiba di lokasi Jalan Saguling 3. Tadi kurang lebih pada pukul 9:24 waktu Indonesia Barat, ada satu kendaraan taktis milik Brimob yang tiba di lokasi di Duren 3, melewati para awak media, kemudian langsung menuju ke kawasan Jalan Saguling, dan ternyata itu adalah kendaraan yang membawa tersangka Verdi Sambo. Ini tadi sudah dibenarkan dan sudah diklarifikasi juga, dikonfirmasi juga maksud kami oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang sudah melakukan konferensi pers beberapa waktu lalu. Kemudian informasi lain yang kami dapatkan bahwa total akan ada 78 reka adegan. Ini bukan semuanya berarti terpusat di Duren 3 dan juga Saguling, karena 16 diantaranya ini dilakukan di Magelang. Jadi ada 16 reka adegan dilakukan di Magelang, Jawa Tengah, Naila dan juga Marvin. Ini untuk mendalami apa yang terjadi di tanggal 4, kemudian 7 dan 8 Juli 2022. Kemudian 35 reka adegan ini dilakukan di Jalan Saguling 3 yang merupakan rumah pribadi Verdi Sambo untuk mendalami rentetan peristiwa pada tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan pasca pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian reka adegan berikutnya dilakukan di Duren 3 nantinya di rumah belakang saya saat ini. Setidaknya ada sebanyak 27 reka adegan nanti yang akan dilakukan di rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Sampai dengan saat ini kami masih terus memantau siapa-siapa saja yang datang begitu. Karena kami pantau juga ternyata ada besar kemungkinan akses masuknya tidak hanya di satu pintu yang dekat dengan awak media di Duren 3 sini saja, Marvin dan juga Naila, tapi ada akses lain untuk masuk langsung ke kawasan Jalan Saguling, tidak melewati awak media di sini. Marvin dan Naila. Ya, Reno, tadi Anda katakan Verdi Sambo sudah tiba di sana. Selain itu, siapa lagi tersangka yang sudah terlihat di lokasi rekonstruksi kali ini? Apakah Barada Eliezer juga sudah terlihat di sana bersama dengan pihak LPSK? Ya, kami yang berada di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan ini hanya bisa memantau kawasan Jalan Saguling ini lewat siaran streaming dari Polri TV yang disediakan di sini untuk memantau juga bagaimana proses di Jalan Saguling sampai dengan saat ini. Dan juga diperkuat dengan statement Irjen Pol Dedi Prasetyo Kadif Humas Polri yang mengatakan bahwa Verdi Sambo sudah tiba di lokasi dan masih menunggu kedatangan 4 tersangka lain. Berarti nama-nama seperti Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Putri Chandrawati masih belum tiba di lokasi Jalan Saguling untuk melakukan reka adegan. Pada hari ini setidaknya ada 35 reka adegan yang akan dilakukan di Jalan Saguling. Kemudian kalau kita melihat informasi yang disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian kemarin, yang mengatakan bahwa nantinya akan ada pembeda untuk pengenaan pakaiannya. Jadi untuk Verdi Sambo, Barada Eliezer, kemudian Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini akan mengenakan pakaian orange ala tahanan, sedangkan Putri Chandrawati ini masih belum mengenakan pakaian orange ala tahanan karena masih belum ditahan. Statusnya masih belum sudah tersangka tapi belum dilakukan penahanan. Inilah yang menjadi alasan mengapa Putri Chandrawati nantinya dikabarkan masih belum mengenakan baju oranye ala tahanan. Naila.
Ya, Reno, kami konfirmasi tadi suara Anda sedikit terputus di sini. Apakah ada perwakilan dari keluarga Brigadir Yosua yang turut hadir di lokasi? Ya, kami hanya memantau tadi Marvin dari pihak keluarga Brigadir Yosua yang tiba di lokasi ini di kawasan Duren 3 ini hanya nampak dari kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat. Baik, kalau kita melihat di tayangan streaming ini ada satu tersangka di situ, Kuat Ma'ruf. Kalau melihat dari postur badannya, Kuat Ma'ruf, kemudian Bribka Rizal dan Barada Eliezer ini sudah tiba di Jalan Saguling yang merupakan rumah pribadi dari Verdi Sambo yang kita berhasil pantau di sini. Karena awak media yang berada di kawasan Duren 3 ini hanya bisa memantau aktivitas di Jalan Saguling melalui siaran streaming dari Polri TV. Selain itu kita tidak bisa bergerak mendekat ke lokasi karena ini sudah steril, Naila dan juga Marvin. Jadi bisa kita konfirmasi sekarang bahwa terkini pada pukul 10.09 waktu Indonesia Barat seluruh tersangka sudah tiba di Jalan Saguling. Ini berarti proses rekonstruksi akan segera dimulai. Pengamanan yang berbeda yang diterapkan untuk Barada Eliezer karena saat ini statusnya merupakan sebagai justice kolaborator. Nah, seperti apa yang Anda lihat di lapangan, seperti apa pengetatan pengamanan kepada Barada Eliezer? Ya, Naila, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami yang berada di kawasan Duren 3 alias lokasi saat ini saya berada ini tidak bisa memantau secara langsung bagaimana suasana di Jalan Saguling karena selain jaraknya yang terpaut cukup jauh untuk bisa kami pantau secara langsung yaitu 300 meter dan ada beberapa penghalang di sini sehingga kita tidak bisa melihatnya dengan jelas begitu. Kami hanya bisa melihat dari siaran streaming saja dan tidak terlihat jelas bagaimana pengamanan yang atau beda pengamanan begitu ya yang diterapkan. Tapi kalau tadi kita melihat pengamanan yang dilakukan terhadap tersangka Kuat Ma'ruf kemudian Bribka Riki Rizal itu dikawal ketat oleh pihak dari Brimob yang berseragam loreng lengkap dengan senjata lengkap. Sedangkan untuk Barada Eliezer, kami masih belum berhasil memantau bagaimana pengamanan yang dilakukan terhadap Barada Eliezer yang kabarnya ini akan memiliki perbedaan dalam hal pengamanan karena statusnya sebagai justice collaborator dan berada di bawah perlindungan LPSK. Kami baru bisa memantau nanti ketika Barada Eliezer ini berjalan dari Jalan Saguling menuju ke kawasan Duren 3 untuk melakukan reka adegan yang ketiga dengan reka adegan sebanyak 27 adegan. Naila. Oke, Reno, sekali lagi bisa kami konfirmasi selain tentunya dari beberapa pihak yang akan melakukan rekonstruksi di sana, apakah Anda melihat ada pengawalan dari pihak Kompolnas, LPSK ataupun juga pihak lainnya? Ya, Bang. Ya, tadi dipastikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo bahwa dari pihak lain di luar Bareskrim dan juga dari para tersangka ini juga ada beberapa pihak yang hadir seperti halnya dari pihak Kompolnas dan Komnas HAM. Ini pihak eksternal di luar Polri yang memang tugasnya adalah untuk melihat secara langsung mengawasi begitu bagaimana proses reka adegan hari ini akan berlangsung. Dan tadi sudah dipastikan kedua pihak baik itu dari pihak Kompolnas maupun Komnas HAM ini sudah tiba di Jalan Saguling 3 untuk mengikuti proses reka adegan. Siapa saja dari Kompolnas ini yang diwakili oleh siapa, kemudian dari Komnas HAM ini diwakili oleh siapa, kami masih belum mendapatkan datanya. Marvin, kami akan terus perdalam data-data tersebut, tapi kita akan terus ikuti bagaimana proses reka ulang atau rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua pada tanggal 8 Juli 2022 dari rumah Saguling 3 yang diduga kuat ini adalah TKP perencanaan untuk membunuh Brigadir Yosua dan untuk reka adegan di kawasan rumah Duren 3 yang diduga kuat ini adalah TKP pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Sementara demikian, Marvin dan Naila. Ya, Reno, bisa Anda sampaikan kembali akan berlangsung berapa lama rekonstruksi yang terjadi di rumah Saguling 3 ini dan ada berapa adegan? Kemudian untuk di Duren 3 nanti akan ada berapa adegan dan waktunya berlangsung berapa lama? Ya, Naila, tidak bisa dijelaskan detail sebetulnya berapa durasi yang dibutuhkan untuk melakukan proses rekonstruksi di kawasan Jalan Saguling 3, di Duren 3 yang akan dilaksanakan pada hari ini. Hanya jumlah adegan saja yang disampaikan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia tadi kepada awak media.
Saya ulangi lagi, total ada 78 reka adegan, rinciannya adalah 16 reka adegan di Magelang. Ini untuk memperdalam peristiwa yang terjadi pada tanggal 4, kemudian tanggal 7 dan tanggal 8 Juli 2022. Kemudian 35 reka adegan di Jalan Saguling 3, rumah pribadi Verdi Sambo. Ini untuk mendalami peristiwa di tanggal 8 Juli 2022 dan pasca pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Dan untuk reka adegan di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3 ini ada sebanyak 27 adegan. Ini untuk secara khusus mendalami bagaimana sebetulnya kronologis dari pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Karena sampai dengan saat ini setidaknya ada dua versi yang beredar. Yang pertama adalah Irjen atau maksud kami Verdi Sambo yang memerintahkan Barada Eliezer untuk menembak. Dan versi yang kedua adalah Barada Eliezer ketika turun dari lantai 2 menuju lantai 1 sudah menembak atau sudah melihat Brigadir Yosua bersimbah darah dan Verdi Sambo memegang pistol. Ini dua versi kuat yang masih beredar, sehingga dengan adanya rekonstruksi ini diharapkan bisa muncul kronologi yang sebenar-benarnya sesuai dengan kejadian tanggal 8 Juli 2022. Naila. Ya, Reno, selain tentunya saat ini perhatian awak media yang memang dipusatkan melalui streaming dari kanal resmi dari pihak kepolisian, adakah pernyataan terkini yang bisa Anda dapatkan terkait bagaimana kemudian dengan proses ini atau mungkin juga ada informasi-informasi lain yang beredar di sekitar Anda? Tidak ada satu keterangan resmi pun yang kami dapat selain pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo yang disampaikan kurang lebih pukul 9.40 waktu Indonesia Barat tadi, yang menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan tadi, Marvin, yang menyampaikan bahwa tersangka sudah hadir di lokasi, kemudian dari pihak Komnas HAM, Kompolnas ini juga sudah hadir di lokasi, kemudian Irjen Dedi Prasetyo juga menyampaikan ada berapa adegan yang tadi sudah saya sampaikan juga, total ada 78 adegan yang terbagi di 3 klaster, bisa saya katakan seperti itu, klaster Magelang, klaster Saguling, dan juga di klaster Duren 3. Itu juga nanti akan sudah disampaikan oleh Irjen Dedi Prasetyo. Sedangkan statement resmi lainnya masih belum kami dapatkan di sini karena memang semuanya terpusat satu pintu dari pihak Divhumas Polri. Marvin. Ya, Reno, jadi sampai saat ini Putri Chandrawati masih belum terlihat ada di sana ya, Reno? Ya, kalau kita lihat tadi di lokasi ya, di lokasi Jalan Saguling yang kami pantau baru terlihat tiga laki-laki yang posturnya secara kuat ini terbaca bahwa itu adalah Kuat Ma'ruf. Kemudian ada Bribka Riki Rizal dan juga ada Barada Eliezer. Tapi kalau kita melihat di sini suasana terkini di rumah pribadi Verdi Sambo ini persiapannya juga sudah dilakukan. Kami masih juga belum memantau kehadiran dari Putri Chandrawati. Kami belum bisa memastikan dan kami tidak ingin berspekulasi, Naila, apakah sudah hadir atau belum. Kami tinggal menunggu visualnya seperti apa dan keterangan dari pihak kepolisian. Baik, Reno ditahan dulu, Reno Reksa yang saat ini berada di Jalan Saguling 3, di mana sekali lagi pemirsa kami informasikan bahwa pada hari ini rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua digelar di Jalan Saguling 3 dan di Duren 3. Jadi ada dua lokasi di mana di Jalan Saguling 3 ini merupakan rumah pribadi dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, sedangkan di Duren 3 merupakan rumah dinas Verdi Sambo. Iya, dan informasi yang Anda saksikan saat ini gambar terkini yang dipusatkan satu pintu. Tentunya dari tim DVI saat ini melakukan pengamanan untuk persiapan dari rekonstruksi yang tentunya dilakukan di Jalan Saguling 3. Yang seperti yang disampaikan oleh rekan kami, Reksa, bahwa saat ini pun juga pemeriksaan difokuskan secara paralel di beberapa lokasi. Namun gambar terkini yang Anda saksikan baik dari Polri TV yang memang awak media saat ini dipusatkan satu pintu untuk visualisasinya di sini, menunjukkan bahwa persiapan sudah mulai digelar dengan sejumlah tim Inavis dan juga beberapa tim lainnya. Tentunya juga menghadirkan beberapa pihak eksternal lain, di antaranya Komnas HAM dan juga dari pihak lainnya yang nanti akan dihadirkan untuk membantu dan mengawal dari proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Anda menyaksikan saat ini visual di layar kaca Anda, pemirsa. Iya, dan tentunya tadi seperti yang dijelaskan oleh rekan kami di lapangan, Reno Reksa menyatakan bahwa sudah ada sejumlah tersangka yang hadir di sana, di antaranya Verdi Sambo, kemudian Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Barada Eliezer begitu. Ya. Namun karena awak media
cukup dibatasi begitu ya untuk melihat langsung bagaimana keadaan di sana, hanya bisa melihat dari layar, maka belum bisa dipastikan bagaimana pengawalan yang diberikan kepada Barada Eliezer, karena seperti yang kita tahu Barada Eliezer ini mendapat pengawalan atau pengamanan yang khusus ketat begitu ya dari pihak LPSK juga. Dan sampai saat ini Putri Chandrawati atau tersangka lainnya belum nampak di kediaman rumah Saguling 3. Iya, kami masih akan memantau informasi tadi pemirsa, tapi kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali menyaksikan situasi terkini rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua pemirsa. Anda menyaksikan situasi pengamanan dari pihak Inavis dan beberapa pihak lain yang berperan pada hari ini untuk melakukan rekonstruksi sejumlah adegan. Total lebih dari 70 adegan yang akan dilakukan secara paralel di beberapa lokasi pada hari ini, di mana saat ini Anda menyaksikan live streaming yang dipusatkan satu pintu oleh Polri TV melihat saat ini proses rekonstruksi dilakukan di Jalan Saguling 3. Sejumlah pihak sudah melakukan pengamanan sejak pagi hari, tentunya di beberapa lokasi. Sejumlah pihak pula akan dihadirkan, tepatnya tersangka, untuk melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, di mana rekonstruksi ini merupakan metode atau cara untuk membangun proses pembuktian di tingkat penyidikan setelah tersangka dan saksi diperiksa. Sekali lagi kami sampaikan tadi informasi yang disampaikan juga oleh rekan kami di lapangan menyebutkan ada total 78 reka adegan, namun tidak semuanya ada di rumah pribadi, yakni di Saguling 3. 16 adegan ini nanti akan dilakukan di Magelang, begitu, di mana 35 reka adegan dipastikan akan dilakukan di Saguling 3 dan sisanya 27 adegan berada di rumah dinas di Duren 3. Betul sekali. Total kali ini akan menghadirkan 5 tersangka dalam kasus ini, di antaranya adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal, serta Kuat Ma'ruf. Direncanakan memang hari ini sebelumnya seperti yang sudah disampaikan pada hari tepatnya Selasa 30 Agustus bahwa akan menghadirkan seluruh tersangka 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus 340 subsidiar 338, Jungto 55 dan 56. Rekonstruksi akan disaksikan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum JPU dan pengacara kedua belah pihak, dan juga mengundang pihak eksternal di antara Komnas HAM dan Kompolnas untuk mengawasi jalannya rekonstruksi kali ini. 2 gambar yang Anda saksikan dari 2 lokasi yang berbeda yang sudah kami tangkap, baik itu dari tim lapangan dan juga melalui kanal resmi dari pihak kepolisian untuk memantau rekonstruksi yang saat ini tengah berlangsung di lokasi. Ya, di mana tadi juga untuk di dalam rumah Saguling 3, pemirsa, tadi sudah kita lihat bersama adanya dari tim Inavis, di mana tim Inavis ini dalam proses penyidikan merupakan unit khusus untuk mengumpulkan bukti-bukti guna membantu proses penyidikan suatu perkara, begitu ya. Betul sekali. Sesuai dengan arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa memang ini sesuai dengan komitmen baik dari Presiden Joko Widodo, Bapak Kapolri pula yang menyatakan bahwa proses juga harus menjaga transparansi dan kemudian objektivitas sehingga pengawasan dari eksternal pun dilibatkan dalam rekonstruksi kali ini. Dan bahkan juga dikatakan sebelumnya bahwa seluruh pihak atau tepatnya 5 tersangka ini akan dihadirkan dan dinyatakan siap untuk menjalani rekonstruksi kali ini. Garis polisi di sisi sebelah kanan Anda pemirsa menyaksikan saat ini persiapan sudah dilakukan. Rekonstruksi pun akan segera digelar. Dari dalam sisi rumah secara interior dari rumah sendiri pun juga sudah mulai dipasang beberapa garis polisi dan juga beberapa tanda. Tanda-tanda ini yang nanti akan menunjukkan reka adegan pertama, kedua, ketiga ataupun juga seterusnya yang akan menunjukkan pula bagaimana alur sesuai dengan kesaksian para tersangka. Kita coba simak bersama gambar terkini yang sudah kami tangkap berikut ini. Dan untuk memantau kembali situasi di lapangan, kita bergabung bersama dengan rekan Reno Reksa. Reno, adakah informasi terkini yang bisa Anda bagikan kepada kami?
Masih belum ada, Marvin, untuk informasi terkini yang berada di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Masih cukup lengang situasinya, kembali kami gambarkan di sini. Penjagaan di sekitar rumah dinas dari Verdi Sambo, kawasan Duren 3 masih terus dilakukan oleh setidaknya 4 personil BRIMOB, seperti itu, yang sudah sejak tadi pukul 8:32 waktu Indonesia Barat sudah standby di lokasi, berjaga mengitari seluruh akses masuk menuju rumah dinas dari Verdi Sambo. Selain itu, sejumlah dari petugas Propam Polri ini juga sudah tetap standby di sini, dan ada beberapa juga rekan-rekan dari Divhumas Polri yang juga terus standby di lokasi Duren 3 Jakarta Selatan. Sementara kita masih akan menunggu bagaimana proses untuk proses reka adegan atau rekonstruksi di kawasan Duren 3 yang merupakan rumah dinas dari Verdi Sambo, karena sampai dengan saat ini untuk rekonstruksi masih difokuskan di Jalan Saguling 3 yang merupakan rumah pribadi Verdi Sambo. Marvin. Reno, pihak eksternal seperti Komnas HAM, Kompolnas pun yang tiba, apakah bisa diminta keterangan? Ya, Marvin, perlu diingat bahwa saat ini posisi saya berada di Duren 3, Jakarta Selatan. Sementara untuk seluruh pihak, mulai dari Kadifhumas Mabes Polri, kemudian dari pihak Bareskrim Polri, para tersangka, kemudian termasuk dari pihak Komnas HAM, Kompolnas, kuasa hukum, ini semuanya sudah baik. Ini baru saja tiba di lokasi Duren 3 dan langsung menuju ke Saguling, satu pihak, dan disapa oleh para awak media. Kami tidak bisa meminta keterangan, Marvin, kepada pihak Kompolnas atau bahkan kepada pihak Komnas HAM saat ini. Karena sekali lagi, semuanya saat ini berada terfokus di Jalan Saguling 3, sementara saya berada di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Marvin. Baik. Ya, Reno, informasikan kembali tadi siapa lagi yang kemudian hadir di tempat rekonstruksi kali ini? Ya, Reno, bisa Anda informasikan kembali siapa lagi kemudian yang tadi sesaat baru saja hadir? Ya, yang baru saja hadir menuju ke kawasan Jalan Saguling ini masih dari pihak dari keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, dan langsung menuju ke kawasan Jalan Saguling 3, hanya melambai saja kepada awak media tanpa memberikan satu statement apapun, dan langsung mengikuti proses reka atau rekonstruksi yang berada di kawasan Jalan Saguling 3. Tadi Marvin sempat menyinggung begitu ya, Marvin sempat menyinggung soal pasal yang disangkakan kepada kelima tersangka, yaitu pasal 340, subsidiar 338, Jungto 55, Jungtis 56 KUHP. Nah, saya kalau melihat hal-hal tersebut, kita melihat di pasal 340 begitu ya. Pasal 340 ini menunjukkan pembunuhan dengan adanya rencana terlebih dahulu. Nah, kalau kita melihat rekonstruksi yang dilakukan begitu ya, yang dilakukan di Jalan Saguling 3 sampai dengan saat ini yang diduga kuat ini menjadi lokus kejadian untuk perencanaan. Berarti sudah ada atau pasal yang disangkakan, pasal 340 yang disangkakan kepada kelima tersangka ini bisa dikatakan cukup tepat ketika nantinya dari hasil rekonstruksi di Jalan Saguling 3 memang terbukti ada perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh berbagai pihak. Tapi ada dua versi di sini yang beredar. Yang pertama adalah perencanaan dilakukan oleh 4 orang, dan yang versi kedua adalah direncanakan oleh 5 orang. Versi yang pertama untuk di Jalan Saguling 3 yang direncanakan oleh 4 orang. 4 orang tersebut adalah yang pertama Verdi Sambo, yang kedua adalah Putri Chandrawati, yang ketiga adalah Kuat Ma'ruf, dan yang keempat adalah dari pihak Bribka Riki Rizal. Sedangkan untuk versi kedua perencanaan dilakukan oleh 5 orang, di mana di situ Barada Eliezer termasuk di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan ketika Barada Eliezer ini berada di dalam versi yang kedua begitu ya, berada di Jalan Saguling 3 untuk merencanakan pembunuhan. Kemudian kita ingat bahwa Barada Eliezer ini bersama-sama dengan Brigadir Yosua pada saat berada di rumah dinas di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Ini yang masih akan didalami melalui proses rekonstruksi pada hari ini. Sebetulnya siapa-siapa saja yang terlibat di Jalan Saguling 3 dan di Duren 3 Jakarta Selatan.
Baik, Reno Reksa melaporkan langsung dari sana. Terima kasih atas informasi Anda dan kami akan tunggu terus update informasinya di mana rekonstruksi juga saat ini masih atau sedang berjalan. Terima kasih Reno atas informasinya.